Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia kerja saat ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Fenomena tersebut menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni agar dapat mengikuti segala perkembangan yang ada. Tak terkecuali untuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai salah satu individu yang dipersiapkan masuk ke dunia kerja harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup agar dapat bersaing dalam pekerjaan di bidangnya masing-masing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan diadakannya praktek kerja lapangan atau yang sering kita sebut dengan PKL. PKL sendiri merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan mahasiswa kepada pekerjaan di bidangnya masing-masing, sekaligus sebagai latihan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Melalui PKL, mahasiswa juga diharapkan dapat memadukan ilmu di perkuliahan dengan ilmu yang didapatkan selama melaksanakan praktek kerja lapangan. Kemudian mengetahui pentingnya PKL bagi mahasiswa, Fakultas Sains dan Matematika atau FSM sebagai salah satu fakultas yang ada di UKSW Salatiga membuka kesempatan untuk mahasiswa agar dapat merasakan dan terjun langsung dalam dunia pekerjaan melalui mata kuliah yang bernama Praktek Kerja Lapangan atau PKL. Mata kuliah tersebut diterapkan pada semua program studi di FSM, termasuk program studi matematika. Sebagai mahasiswa jurusan matematika, saya mengambil kesempatan ini untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman sebagai bekal saya untuk masuk ke dunia kerja. Kemudian pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai kegiatan dan pengalaman saya selama melaksanakan kegiatan PKL yang pertama. Mari kita simak bersama videonya. Pada semester ini saya melaksanakan PKL 1 di CV Garisma. CV Garisma sendiri memiliki kepanjangan Gallery Research Innovation of Mathematics. CV ini didirikan oleh Ibu Hana Arini Pahrusip sebagai founder sekaligus ketua dari CV Garisma. CV Garisma ini bergerak pada bidang inovasi matematika. Seperti yang kita tahu, ilmu matematika merupakan ilmu pasti yang erat kaitannya dengan rumus serta angka. Ilmu ini sering dianggap sulit dan tidak menarik bagi sebagian orang. Oleh karena itu, CV Garisma hadir untuk menciptakan suatu inovasi mengenai hal tersebut. Bidang matematika yang selama ini terasa kaku dan menjemukkan, dikembangkan menjadi suatu bentuk inovasi modern yang tetap sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, sudah ada berbagai riset inovasi yang dimiliki oleh CV Garisma. Di antaranya adalah Batima dan juga Odema. Batima atau Batik Innovation of Mathematics merupakan hasil perpaduan dari batik dan juga ilmu matematika. Ide dasar dari Batima ini adalah penggunaan berbagai rumus atau persamaan matematika yang menghasilkan permukaan-permukaan atau surface. Surface inilah yang menjadi dasar-dasar desain motif dalam Batima. Untuk mencari suatu dasar motif menggunakan surface, digunakan suatu software bernama Server. Software ini yang akan memvisualisasikan berbagai macam persamaan agar terlihat surface mana yang sekiranya bisa menjadi dasar desain motif batik untuk diproduksi menjadi Batima. Tidak kalah menarik dari Batima, Odema atau Ornamen Decorative Mathematics juga hadir sebagai inovasi terbaru dari CV Garisma. Odema tercipta dari ornamen yang dibentuk dari kurva parametrik. Inovasi ini menggambarkan persamaan parametrik dan juga fungsi kompleks yang divisualisasikan menjadi desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Desain dari Odema berupa benda-benda yang sudah lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebut saja souvenir, tas, aksesoris, dan juga motif untuk dekorasi peralatan rumah tangga. Baik Batima atau Odema, kedua inovasi ini hadir untuk mempopulerkan matematika menjadi suatu bentuk visual yang menarik dan tentunya dengan harapan agar digemari oleh semua kalangan. Pada pelaksanaan PKL kali ini, terdapat beberapa kegiatan yang saya lakukan bersama CV Garisma, yakni sebagai berikut. Kegiatan yang pertama adalah pembuatan draft buku mengenai software server. Jadi, salah satu kegiatan CV Garisma saat ini adalah
penerbitan buku mengenai software server. Mengacu pada kegiatan ini, terdapat beberapa tugas yang saya kerjakan. Yang pertama adalah mengubah notasi server menjadi notasi matematika, dan yang kedua adalah membuat draft bab 5 mengenai Batima dan Odema. Kegiatan lain yang saya lakukan adalah persiapan kegiatan MONEV atau monitoring dan evaluasi. Jadi, kegiatan CV Garisma yang lain adalah mengikuti pelaksanaan kegiatan MONEV. Kemudian mengacu pada kegiatan ini terdapat beberapa tugas yang saya lakukan. Yang pertama adalah membantu mengenai tata ruang publik atau PPUPIK, atau bisa disebut juga program pengembangan usaha intelektual kampus. Yang kedua adalah membantu pemesanan perlengkapan seperti lemari display. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah persiapan tata ruang untuk peliputan media. Jadi karena inovasi CV Garisma ini unik dan mulai menarik perhatian khalayak, CV Garisma menerima tawaran untuk diliput oleh media dari beberapa stasiun TV, seperti SCTV dan juga Metro TV. Nah, dalam persiapannya, mahasiswa PKL diberikan tugas untuk ikut andil dalam hal ini, seperti mempersiapkan tata ruang, mengatur display beberapa barang, mewarnai Batima, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan keempat yang saya lakukan adalah pembelajaran AWS Educate. Saat ini, CV Garisma memang masih terus mengembangkan inovasi dalam bidang matematika, salah satunya dengan mempelajari berbagai macam tren, teknologi, maupun ilmu yang sedang hangat dan bisa dijadikan suatu inovasi terbaru. Mengacu pada hal tersebut, maka saya sebagai mahasiswa PKL diberikan tugas untuk mempelajari suatu layanan cloud computing yang paling diminati saat ini, yaitu Amazon Web Service atau AWS. Yang pertama adalah mempelajari AWS dan AWS Educate. Jadi pada kegiatan ini, saya mempelajari mengenai apa itu cloud computing, cara kerjanya, jenis-jenisnya, dan masih banyak lagi. Baru setelah itu saya mempelajari mengenai AWS dan juga AWS Educate. Saya juga mengikuti webinar bertajuk Data Science in Action supaya lebih memahami materi yang saya pelajari. Yang kedua adalah membuat modul pembelajaran. Jadi setelah saya cukup memahami materi mengenai cloud computing dan juga AWS Educate, saya diberi tugas untuk membuat sebuah modul pembelajaran mengenai hal-hal yang saya pelajari. Nah, kemudian selain membuat modul, saya juga diberi tugas untuk mempresentasikan mengenai AWS Educate serta menjelaskan isi draft modul yang saya buat di depan para dosen matematika secara luring atau luar jaringan. Hal ini dilakukan agar para dosen juga lebih mengenal mengenai AWS Educate. Nah, selain presentasi di hadapan para dosen, saya juga diberi tugas untuk presentasi mengenai pengenalan AWS Educate di hadapan para mahasiswa S2 atau jurusan Sains Data. Kegiatan ini dilakukan secara daring atau online. Kemudian dalam kegiatan ini, saya menjelaskan mengenai layanan untuk pelajar dalam AWS Educate, seperti Cloud Career Pathways, Lencana, Job Board, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hambatan yang saya alami selama menjalankan kegiatan PKL. Hambatan yang pertama adalah mempelajari cloud computing. Materi cloud computing merupakan materi baru bagi saya, karena materi ini belum pernah diajarkan semasa kuliah. Hal ini mengakibatkan saya cukup kesulitan untuk mempelajari konsep-konsep mengenai cloud computing. Hambatan yang kedua adalah mempelajari mengenai AWS dan juga AWS Educate. Nah, sama seperti materi cloud computing, kedua materi ini juga materi baru bagi saya. Oleh karena itu, saya harus mempelajari dari berbagai macam sumber dan juga mempraktekkan fitur-fitur dari AWS dan juga AWS Educate supaya lebih memahami kedua materi tersebut. Hambatan yang ketiga adalah pemakaian EC2. Saat mencoba di awal, saya mengalami beberapa hambatan seperti adanya error saat coding maupun dalam remote access atau penghubungan EC2 dengan PC. Ketiga hambatan itulah yang saya alami selama melakukan kegiatan PKL ini. Tetapi kegiatan tersebut berhasil saya tangani dengan mempelajari lebih banyak sumber mengenai AWS dan juga AWS Educate. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang akan saya lakukan.
Studi kasus yang akan saya kerjakan adalah bertema pemanfaatan AWS Educate sebagai inovasi pembelajaran di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, dalam masa pandemi COVID seperti ini, semua pembelajaran dialihkan ke sistem daring atau dalam jaringan, atau yang sering kita sebut secara sistem online. Oleh karena itu, saya memikirkan suatu inovasi terbaru dengan memanfaatkan layanan dari AWS dan juga AWS Educate. Beberapa fitur yang dapat digunakan dalam pembelajaran inovatif ini adalah fitur Cloud Career Pathways, fitur lencana, dan juga fitur layanan komputasi EC2. Kemudian ada juga fitur Classroom yang memungkinkan untuk mahasiswa dan dosen bisa bekerja dan belajar bersama-sama di suatu platform. Dengan bantuan layanan-layanan tersebut, diharapkan pembelajaran secara online di masa pandemi ini tetap efektif dan juga optimal. Itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan mengenai pelaksanaan PKL saya di CV Garisma. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi bagi teman-teman untuk bisa melaksanakan PKL selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.